Baik, jadi Bapak Ibu, ilmu berprasangka baik dan waspada itu kita mulai dari pertanyaan dulu. Mengapa kita semua nih manusia harus berprasangka baik? Kenapa kita semua harus berprasangka baik? Kenapa sama sekali kita tidak boleh berprasangka buruk? Nah, tapi sebelum saya jawab, ini dulu ya Bapak Ibu ya. Saya buka referensi. Jadi ini saya izin share screen. Referensinya adalah mengapa kita harus berprasangka baik. Karena di surat 49 ayat 12, Al-Hujurat, kelihatan nggak nih share screen-nya? Kelihatan ya, jelas ya? Jelas Mas Giri. Jadi, auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah sudah berfirman, jauhilah banyak dari prasangka. Ini prasangka ini maksudnya umum ya, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain. Jadi misalkan ada kejadian nih, kita langsung relate aja nih. Misalkan, ini saya langsung jawab deh. Pasti Bapak Ibu udah banyak pertanyaan di sini nih. Kenapa masjid ditutup buka? Pasti pada berprasangka di sini. Ini saya bantu jawab dulu aja ya biar kita clear gitu. Ini kita mulai bagaimana caranya kita sekarang berprasangka baik aja. Pertama Bapak Ibu saya jawab ya. Yang sudah tahu jawabannya alhamdulillah, yang belum tahu saya bantu. Jadi Bapak Ibu, setuju apa tidak kita meninggalkan masjid di situasi pandemi corona ini karena justru itu menjalankan perintah Allah? Setuju apa tidak? Karena Allah menghindari, Allah melalui hadisnya, jika ada wabah kita jangan keluar. Bahkan kalau kita sengaja sholat di masjid rame-rame, sengaja kumpul-kumpul, justru akan menimbulkan keburukan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti itu ya, Pak Budiman, setuju Pak Budiman ya? Makanya Setuju kita banget, sekarang Mas Giri. semua di rumah aja, jangan ke masjid. Kalau Bapak Ibu setuju, alhamdulillah. Yang kedua, terus kenapa mall dibuka? Jalanan juga sekarang rame, pasar Tanah Macet. Abang rame. Sekarang malah orang desek-desekan, rebutan diskon, segala macam. Nah, itu udah hal yang berbeda. Yang kedua adalah pemerintah pun sudah membentuk peraturan, yaitu disebut PSBB. Dari jarak juga harus 1 meter, ya, harus pakai masker, cuci tangan, jangan dempet-dempetan. Itu peraturan baik bukan sebenarnya? Nah, Peraturan ketika baik itu harusnya. peraturan baik dan misalkan oke ke mall tetapi PSBB diperlakukan kan gitu toh? Ketika ada orang melanggar dan kita tidak melanggar, kenapa kita cemburu sama orang yang melanggar? Ibarat kata singkat cerita gini, Bapak Ibu tidak mabuk, tidak makan babi, ya, itu karena menjalankan perintah Allah. Terus kenapa Bapak Ibu cemburu? Kita semua cemburu, kita lah. Kenapa kita semua cemburu dengan orang yang makan babi dan minum alkohol di luar sana? Berarti pertanyakan ke diri kita ini sebenarnya menjalankan PSBB itu niat ibadah atau apa? Kalau niat ibadah, kita sudah tidak peduli sama yang di luar sana. Jadi mohon bedakan, ketika kita meninggalkan masjid karena niatnya ibadah, ya udah, jalankan. Tapi ketika ada orang di luar sana tidak ibadah, kenapa kita justru cemburu sama yang maksiat? Nah, seperti itu. Jadi biar kita tuh biar kita tuh berpikir bahwa ternyata yang kita jalankan itu sudah benar. Jangan dinodai dengan prasangka-prasangka lain. Disinilah Bapak Ibu fungsinya kenapa ini alhamdulillah hari terakhir juga, terus juga ini sangat berhubungan dengan keadaan sekarang. Yuk kita berprasangka baik aja. Pemerintah sudah melakukan yang harusnya dilakukan, PSBB. Pemerintah juga sadar kalau kita tidak menjalankan perekonomian, nanti kita semakin parah. Makanya dibentuklah peraturan-peraturan yang harusnya kita taati.
Jadi singkat cerita, kita ngejalanin sholat, ya jangan cemburu sama yang nggak sholat gitu loh. Karena kan kita niatnya ikhlas karena Allah. Nah seperti itu. Nanti seperti Pak Arfan Semarang, tapi dengan mau dibuka justru tidak setuju. Ya itu nantilah. Diskusinya kita bisa WhatsApp-WhatsAppan ini Pak. Ya, jadi singkat cerita yang ingin saya sampaikan, jangan cemburu sama yang melakukan maksiat. Harusnya kita bersyukur kita tidak melakukan maksiat. Kalau di luar sana maksiat kok malah cemburu tuh lucu gitu. Tujuan kita ibadah tuh apa sebenarnya? Seperti itu ya. Bukan pro pemerintah. Saya pun sekarang masih di rumah kok. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjut ya. Nah, jadi singkat cerita, Allah berfirman, jauhilah banyak dari prasangka. Karena sebagian prasangka itu berujung kepada dosa. Nah, akhirnya guru kami membuat ilmu prasangka baik yang nantinya akan membantu kita untuk meningkatkan lagi rohani kita, derajat kita di mata Allah. Seperti itu. Nah, kenapa selain itu, kenapa Allah juga berfirman harus berprasangka baik? Ini ada di Al-Baqarah 284. Masih kelihatan ya share screen-nya ya? Belum saya hapus. Masih lanjut Mas Giri. Iya, lanjut. Biar nggak ini. Nah, ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Nah, jadi Bapak Ibu, prasangka itu kan sebenarnya belum terucap tuh, namanya masih bersangka-sangka. Jadi jika Bapak Ibu menyatakan dalam hati, kayaknya dia ini, kayaknya dia itu. Allah tidak bilang insya Allah lagi nih. Allah sampai berfirman, niscaya Allah memperhitungkannya. Jadi Mas Bud, Bapak Ibu, kira-kira kalau ngomong A saja kita dihitung, kira-kira maunya berprasangka baik apa berprasangka buruk? Harusnya berprasangka baik ya. Nah, Khawatir akhirnya kita udah dihitung nanti. kita fokuskan aja. Kita berprasangka baik saja. Kenapa? Karena langsung dihitung sama Allah. Dan Allah berfirman, niscaya. Jadi kita harus berhati-hati nih mulai sekarang nih. Jangan sampai Allah menghitung justru ibarat matematika nih, ditambahinnya minus terus nih. Ini Pak Indra juga kayaknya guru matematika juga nih, orang IT juga nih. Di Kairo kan kita campur-campur ngajar ya Pak ya. Ngajar IT juga, ngajar matematika juga. Nah, tapi biasanya nih orang udah kayak gini terus langsung mikir, ya manusiawi dong. Kalau misalkan orang berbuat jelek atau orang melakukan maksiat, kita berprasangka buruk. Pasti gitu biasanya tuh manusia tuh. Manusiawi dong. Nah, kita buka lagi nih. Kenapa orang sampai melakukan hal buruk? Nih ada di Al-Fat ayat 12. Nih Bapak Ibu. Ayat 12. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan ini penting nih. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan berprasangka buruk, kita bisa loh menjadi kaum yang binasa. Sudah sholat, sudah haji, sudah sedekah, wakaf 100 masjid. Ayat ini tetap tidak berubah. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Jadi Bapak Ibu kita coba perhatikan lagi, betapa bahayanya berprasangka buruk. Padahal itu adalah sesuatu yang masih di hati, di kepala, belum jadi ucapan. Belum jadi chat, belum jadi teks di dalam sosial media. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini ceritanya saya jatuhin dulu, nanti saya bantu share bagaimana caranya berprasangka baik, dan ternyata harus berprasangka baik. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini dapat dipahami ya Pak Budiman ya? Insyaallah dapat dipahami Mas Giri.
Jelas. Nah, sebelum saya lanjutkan, biasanya nih Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan biasanya, kalau misal kita dijahatin orang, misal kita kena musibah gara-gara orang lain, kita wajar atau tidak biasanya ya, ini biasanya, wajar atau tidak biasanya kita langsung berburuk sangka sama yang jahatin kita. Biasanya langsung berburuk sangka, Mas. Langsung berburuk sangka. Kenapa? Padahal Allah sudah berfirman. Tak hitung loh, berprasangka baik buruk aja tak hitung. Bahkan sampai Allah berfirman, berprasangka buruk itu nantinya akan membinasakan kita. Ini saya stop share screen dulu. Sip. Jadi Bapak Ibu, coba kita mulai, saya bantu spotlight nih, biar muka saya nongol. Nah, jadi Bapak Ibu, coba kita pelan-pelan berpikir, ayo, kalau selama ini, sebelum ikut pengajian ini, dikit-dikit kita berprasangka buruk sama orang, kita lihat akibat-akibatnya nanti. Kita renungi bersama, kalau Bapak Ibu sudah ada mindset, sudah ada pikiran, ya wis lah, aku mau belajar berprasangka baik, yuk kita lanjutkan, gitu Bapak Ibu. Ya, nah, cara berprasangka baik itu gampang sebenarnya Bapak Ibu. Dan ternyata cuma modal prasangka saja, nanti hasilnya luar biasa. Yang pertama, setuju nggak Bapak Ibu kalau ternyata Allah itu maha baik? Setuju banget. Setuju. Dan Allah juga menciptakan manusia pasti baik. Iya. Sambil saya share screen ya. Ternyata Allah juga menciptakan manusia pasti baik. Itu di 7723. 7723 Al-Mursalat. Nah, bisa lihat nih Bapak Ibu. Ayat 23. Lalu kami, nah karena huruf besar ini Allah. Lalu kami tentukan bentuknya dan kamilah yang sebaik-baik menentukan. Sebaik-baik yang menentukan artinya manusia dan ciptaannya Allah itu pasti yang terbaik. Baik, ya. Kalau sudah yang terbaik, saya stop share screen dulu. Kalau sudah yang terbaik, kira-kira harusnya manusia itu baik atau enggak Bapak Ibu? Harusnya baik Mas Giri. Iya, karena Allah sudah menciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi seharusnya manusia itu baik. Apalagi kan ada tuh di surat 7172 tuh yang suka Bapak share bahwa manusia itu sebenarnya sudah bersaksi kepada Allah. Ya Allah, betul Allah, Engkau Tuhan kami. Jadi sebelum kita lahir nih Bapak Ibu, kita tuh sebenarnya sudah bersaksi sama Allah. Ada ayatnya. Pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar, sudah pernah lihat. Jadi sebelum kita turun ke dunia, kita sudah bersaksi, Engkau Tuhan kami Allah. Biar apa? Biar ketika kita hidup di dunia, kita tuh pelan-pelan akan pernah memahami itu. Dan kita pasti akan berusaha untuk melakukan hal yang baik-baik saja. Nah, langsung jadi pertanyaan berikutnya. Kalau sudah begitu, mengapa masih ada orang yang berbuat tidak baik? Kan gitu. Pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, saya tinggal tanya aja Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau manusia sudah bersaksi sama Allah, ya, terus ternyata Allah pun sudah menciptakan bentuknya sebaik mungkin. Bahkan kalau perlu kita wawancara satu persatu. Manusia, hai tetangga, hai A, hai B. Kira-kira kalau hidup mau masuk surga apa masuk neraka? Jawabannya pasti semua surga. Sama. Iya. Bahkan koruptor sekalipun kalau ditanya maunya masuk surga. Bahkan penjahat sekalipun kalau punya anak pasti anaknya pengennya masuk surga tuh. Kalau bisa jangan nih kayak bapak lah ibaratnya gitu. Kita semua pasti gitu. Kalau bisa jangan kayak saya lah. Lebih baik dari saya. Artinya apa? Mereka sadar. Kita semua tuh sadar. Kalau sebenarnya kita tuh maunya berbuat baik. Kita tuh semuanya maunya masuk surga. Setuju kan? Nah, kenapa mereka jadi tidak baik? Nah, ini Mas Budiman boleh jawab Pak Budiman. Bener pun nggak apa-apa, kan ini pertanyaan sederhana. Kenapa manusia yang harusnya baik kok jadi tidak baik? Kenapa?
Mas Indra boleh jawab, Pak Budiman boleh jawab. Karena godaan setan, Mas Giri. Karena godaan setan. Betul ya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Godaan setan. Setan sampai mengucap kepada Allah. Semua sudah pernah dengar ayatnya pun nggak cuma satu. Setan bilang begini, oke ya Tuhan, karena kau sudah mengutuk aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Tidak akan berhenti sampai kiamat. Setan sampai bilang seperti itu. Artinya Bapak Ibu, ini bayangkan ya, ada orang baik, maunya masuk surga. Terus di jalan, dia digoda setan. Ditempeli setan, sehingga perbuatan baiknya jadi tidak ada, dan dia terus melakukan ke arah neraka. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira Bapak Ibu jadi kasihan nggak sama orang baik itu? Kasian banget, Mas Giri. Kasihan. Kenapa? Niatnya maunya baik kok. Terus sekarang jadi nggak baik. Jahatnya ke kita lah misalkan. Kalau kita mikirnya seperti itu, yang ada kita jadi berprasangka buruk atau jadi kasihan? Harusnya. Jadinya kasihan. Jadinya kasihan. Kalau ngelihat ininya ya. Cuma kalau Iya. dari perbuatannya biasanya ini, Mas Giri. Nah, jadinya kita kasihan. Iya, iya. Kalau sudah kasihan, kira-kira nih ya, kalau sudah kasihan, kira-kiranya orang itu baiknya disumpahin masuk neraka atau kita doain biar dia jauh dari setan? Ya pastinya didoain lah biar terhindar dari godaan Makanya setan. pilih. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Ada hadisnya seperti ini. Malaikat mengaminkan ketika seorang mukmin itu mendoakan saudaranya. Pernah dengar nggak? pernah dengar. Jadi Bapak Ibu bayangin ya, misalkan nih, saya, Mas Budiman, saya jahati misalkan. Terus Mas Budiman bilang gini, karena sudah tahu di belakang saya misalkan ada setan, kira-kira Mas Budiman akan berdoa seperti ini, ya Allah, kasihan Mas Giri diganggu setan sehingga dia berbuat jahat. Tolong ya Allah, jauhkan dia dari godaan setan. Masukkan Mas Giri ke surga. Misalkan seperti itu. Kira-kira malaikat mengaminkan nggak? Ya, Malaikat pasti malaikat. mengaminkan. Ya, Bahkan bahasanya malaikat itu seperti ini. Ya Allah, kabulkanlah doa dia untuk dia. Jadi kalau tadi Pak Budiman mendoakan saya, sebenarnya tuh dia juga mendoakan untuk diri sendiri secara tidak langsung. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, malaikat itu ada satu atau banyak banget? oh jutaan. Kira-kira yang mendoakan Mas Budiman barusan berapa banyak? Banyak sekali. Contoh kedua, misalkan tidak pakai rasa kasihan, ya. Saya jahatin Mas Budiman, terus Mas Budiman bilang gini, masuk neraka kamu, laknat kamu. Pertanyaannya, malaikat mengaminkan nggak? Bahaya itu. Ucapankan doa. Iya, betul. Terus malaikat jumlahnya satu apa banyak, Bapak Ibu? Kira-kira yang mendoakan kita jelek jadi banyak nggak, Bapak Ibu? Itu Nah biasanya itu. kalau udah kalap banget, Mas Giri. Wah, itu makanya Pak Budiman. Ini pentingnya berprasangka baik. Pentingnya seperti itu. Jadi jangan sampai pilihan tuh satu, pilihannya cuma dua. Nanti didoain jelek, diaminin malaikat, atau diaminin malaikat untuk masuk surga. Apalagi ada hadisnya juga seperti ini, Bu. Saya udah kemarin baca bukunya Pak Habib Novel tuh. Hadis dari Rasulullah ini, sesungguhnya niat itu lebih baik daripada amalannya. Bayangin Bapak Ibu, niat lebih baik daripada amalannya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah berniat nih mau sedekah, itu sudah bagus. Walaupun nanti kalau kita beramal ya lebih bagus lagi gitu. Artinya apa? Niat ini kan berprasangka baik sebenarnya. Jadi kalau dari awal Bapak Ibu sudah berprasangka baik, insya Allah itu lebih baik daripada amalannya. Makanya tadi dikuatkan tuh di Quran yang tadi. Kalau kamu berprasangka buruk, sebenarnya kamu membinasakan dirimu sendiri.
Iya. Nah, nih Bapak Ibu, dibantu oleh Pak Eko Sutrisno. Dia WhatsApp chat saya secara pribadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukannya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Bapak Ibu bayangin, kalau tadi Mas Budiman saya jahatin, terus Mas Budiman berdoain saya, itu adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, para malaikat tersebut berkata, engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa surga, insya Allah malaikat mengamini itu. Jadi kira-kira pertanyaan sebelum saya lanjut lagi nih, kira-kira jadi rugi banget nggak tuh yang berprasangka buruk? Rugi banget Mas Giri. Itu kesempatan emas harusnya ya. Kesempatan emas. Jadi sebenarnya kalau dianalisa lagi, kira-kira saat orang itu menjahati kita, itu kan izin Allah ya. Iya, betul. Berarti Allah sedang mengizinkan kita, sedang mengajak kita, ayo berdoa yang bagus. Karena malaikat sedang bersiap-siap mengaminkan apa yang kamu prasangkakan. Nah, mantep gak tuh? Sebenarnya Allah tuh punya niat baik yang luar biasa baik. Makanya disebut maha baik. Jadi kalau kita dijahati, ayo jadikan itu sarana untuk kita berdoa karena malaikat sedang siap-siap mengaminkan doa kita. Caranya gimana ya tadi? Bayangkan Bapak Ibu, semua yang ada di dunia ini itu baik. Semua sudah bersaksi kepada Allah. Semua Allah itu Tuhannya dan semua tuh pasti mau masuk surga. Kalau ceritanya mereka mau berbuat jahat, pasti digoda oleh setan. Karena dia digoda oleh setan, muncullah kita rasa kasihan sama orang itu. Kasihan ya, harusnya masuk surga sekarang kok malah berbuat yang mengarahkan neraka. Doain yuk. Malaikat sudah siap untuk mengaminkan. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah sebenarnya ya. Mudah. Nah, itu barusan prasangka baik. Sekarang bagaimana dengan waspadanya? Nah, kalau sudah tahu dari cerita yang part pertama tadi, kira-kira Bapak Ibu, Mas Bud atau Pak Indra atau Pak siapalah yang mau bantu jawab, atau chat juga boleh. Kalau berprasangka baiknya terhadap manusia, waspadanya terhadap siapa atau terhadap apa, Mas Budiman? Jadi yang menggoda manusia itu Mas Giri, setan itu. Iya, terhadap setan. Jadi kita waspada bahwa setan pun jumlahnya banyak. Setan pun bahkan tidak tidur, tidak makan, tidak ada leha-leha, dia menggoda manusia. Ibarat istiqomah tuh menggodanya istiqomah. Istiqomah. Jadi Bapak Ibu, Sungguh-sungguh ya Mas Giri ya. iya, kita masih tidur dia menggoda, kita bangun dia menggoda, kita makan dia lagi menggoda. Jadi Bapak Ibu, berprasangka baiklah terhadap manusianya. Tetapi kita jangan lupa ada yang namanya setan. Di surat An-Nas, setan membisikkan ke dalam di dada manusia. Ketika dibisikkan di dalam dada manusia, otomatis perilaku manusianya jadi kurang baik. Jadi yang harus diwaspadai manusianya atau perilakunya. Perilakunya tentunya. Perilakunya. Karena manusia kan tadi baik ya. Nah, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saya meminjam duit sama Mas Budiman. Mas Budiman tahu saya orangnya baik. Sebenarnya baik, pasti mau masuk surga kan gitu toh? Iya, Tapi pastinya. Mas Budiman harus waspada. Sepengalaman saya minjemin duit ke Mas Giri, biasanya dipakai buat judi misalkan. Iya. Karena kalau nggak pakai ilmu waspada, terus aja Mas Giri baik, lama-lama habis tabungannya Mas Budiman. Nah inilah perlunya waspada. Mas Giri sebenarnya baik. Tapi sepengalaman saya, dia tuh digoda setan sehingga jadi berjudi terus. Nah waspadanya tuh di sini. Kita doakan Mas Giri lah, biar masuk surga. Bapak Ibu mau doain saya masuk surga nggak?
Nanti diaminin malaikat loh. Insya Allah. Gitu. Mas Giri. Ya, gitu ya Ibu ya. Saya juga doakan lah Bapak Ibu semua masuk surga bahagia di akhirat ya. Amin, amin. Seperti itu. Jadi kita sebagai muslim wajib untuk berprasangka baik. Cuma kita juga harus waspada. Makanya ketika kita mau minjemin duit, misalkan Mas Budiman boleh. Oke, Mas Giri mau minjem berapa? 10 juta. Nih, tak siapin surat kontrak. Surat perjanjian, matre 6.000. Nggak apa-apa. Karena apa? Itu bagian dari waspada. Kalau suatu hari Mas Giri menyalahkan, saya bisa tuntut. Itu normal, tidak apa-apa. Sunnah jalan Islam kan begitu Mas Giri ya? Iya. Ada perjanjiannya ya? Justru kita, Mas Budiman sedang menyelamatkan saya. Biar saya istiqomah. Biar saya menjaga amanah. Jadi Bapak Ibu nanti ke depannya, misalkan punya saudara, punya teman, ajak mereka untuk, yuk pakai surat kontrak. Ini kalau ngomongin duit ya, pakai surat kontrak. Biar apa? Biar kita semua tuh menjaga amanah dan jadi makhluk hamba Allah yang taat. Justru surat kontrak ini artinya bukan kita tidak percaya, tapi kita justru ingin waspada sehingga semuanya dapat menjaga amanah. Justru kita sedang berbuat baik sama yang minjem duit. Betul. Jadi pola pikirnya seperti itu. Makanya Rasul memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Berbuat baik boleh. Boleh sekali. Cuma ya monggo, kita harus cerdas. Gimana caranya semuanya nanti baik masuk surga. Yuk bikin surat kontrak. Itu contoh untuk pinjam duit ya. Yang lain-lain mengikuti. Karena kalau dijabarin satu-satu nggak kelar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Boleh salah. Mas Budiman boleh salah. Tapi kalau Mas Budiman pasti benar. Karena biasanya salah, Mas. Bisa aja. Bapak Ibu, ini sebelum Mas Budiman jawab ya, Bapak Ibu boleh cek di Quran. Cek di Quran, sorry. Boleh chat. Boleh chat. Bapak Ibu, kita boleh atau tidak berprasangka baik sama Allah? Jawab di chat. Ini kayak acara TV. Ayo Bapak Ibu, ditunggu jawabannya di chat ya. Ya. Boleh atau tidak berprasangka baik sama Allah? Ditunggu jawabannya di chat. Boleh salah, boleh betul. Kalau saya boleh jawab, tar dulu. Karena nanti kalau ada dijawab, nantinya selesai, nggak ada yang ngechat. Yang lain ikutan. Tar dulu, mohon maaf ya, Mas Budian, mohon maaf. Iya. Ayo, ada yang jawab boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nggak usah disebutin alasannya. Kalau disebutin alasannya nanti nggak ada yang jawab lagi. Oke, saya anggap sudah mewakili lah ya. Ini Bu Riana nih, jawabannya berbeda iya. nih. Bu Riana, ini tadi saya belum ngomong, dia sedang ngetik alasannya. Iya. Silakan Pak Giri dibahas. Tadi dulu, tadi Mas Budiman mau jawab, boleh Mas Budiman, monggo. Enggak jadi ya, ntar jawab. Nggak apa-apa kan kita ini mengkaji. Allah senang kok dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi gini Bapak Ibu, silakan. Ini dari guru kami ya. Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju apa tidak kalau kita wajib beriman? Setuju Mas Giri. Beriman kepada Allah maksudnya ya, setuju. Yeah. Yang namanya iman, ini sebenarnya definisi Islam ya Bu. Islam itu artinya adalah totalitas tunduk kepada Allah. Berarti kalau totalitas tunduk, seharusnya itu total untuk tidak ngeyel kan sama Allah? Iya, pasti. Kalau totalitas tunduk berarti total untuk apa lagi? Total untuk tidak mau maksiat. Berarti kita total untuk percaya. Setuju nggak? Setuju. Kalau percayanya total itu 100% atau 95%? 100%. 100%. Nah, kenapa saya ngomong gini? Ini untuk menjawab pertanyaannya. Berprasangka baik itu adalah upaya kita karena kita tidak tahu orang ini baik atau tidak. Karena tidak tahu, kita
yo wis lah, saya berprasangka baik saja. Sampai sini paham? Paham Mas Giri. Karena kita belum tentu percaya 100% manusia ini baik atau tidak. Makanya kita, yo wis, saya berprasangka baik saja. Nah, kalau terhadap Allah yang maha baik, maha itu udah paling tinggi Bapak Ibu, nggak ada celahnya, nggak ada cacatnya, maha baik. Karena maha baik dan kita sudah iman, karena maha baik dan kita sudah iman, kira-kira kita boleh nggak berprasangka baik terhadap Allah? Kalau boleh, kalau Mas kita Giri. berprasangka baik, artinya kita ragu loh Masih ragu. sama Allah. Iya. Tuh Kalau kan berarti kita ragu sama saya tadi Allah, berarti Mas Giri. gimana Mas Budiman? Berarti jawaban saya salah tadi Mas Giri. Bisa aja nih Mas Budiman merendah nih. Oh Kalau iya. kita tadi berprasangka baik sama Allah, berarti kita ada ragunya dong. Iya. Ada ragunya sama Allah. Kalau kita ragu sama Allah, imannya dipertanyakan nggak? Oh, dipertanyakan sekali. Berarti kita mempertanyakan ada keputusan-keputusan Allah, ada ayat-ayat Allah yang salah Ya. atau kurang tepat. Nah, makanya tadi saya sampaikan contohnya manusia, Bapak Ibu. Karena manusia masih bisa digoda setan. Kan Allah nggak mungkin lah digoda setan. Orang Allah yang nyiptain iblisnya. Artinya apa? Sama Allah langsung saja Bapak Ibu. Nggak usah pakai prasangka-prasangka. Ya? Prasangkanya sama manusia. Seperti itu. Jadi Pak Arfan nih, saya sedang sama Pak Arfan nih. Interaktif. Mungkin Pak Arfan mau dikasih co-host juga biar mau unmute nih Pak Arfan nih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ilmu berprasangka baik itu untuk manusia dan makhluk-makhluknya. Kalau untuk Allah tidak usah pakai tapi, tidak usah pakai jangan-jangan, udah langsung pasti baik. Oh nggak usah, siap. Nggak usah. Ya, saya remove lagi deh. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Susan. Ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan Bu Lia nih. Cuma bedanya Bu Lia private, Bu Susan to everyone. Saya sambil tanya jawab ya, karena sebenarnya materinya sudah mau selesai. Berprasangka baik nggak terlalu banyak, tetapi sebisa mungkin ayolah dipraktekkan, karena kan ini gampang sebenarnya. Tinggal membiasakan diri aja. Pak Ustadz, kalau kita mendoakan yang baik, orang yang pinjam uang ke kita, nggak bayar-bayar, dia mainkan malaikat juga nggak? Coba, saya ini. Ustadz, kalau kita mendoakan yang baik, orang yang pinjam uang ke kita nggak bayar-bayar, dia mainkan malaikat juga nggak? Ya iya dong Bapak Ibu. Itu sudah tidak, ini hadisnya nih saya share di chat ya. Hadisnya ini, saya chat di bawah. Hadisnya ini berlaku untuk semua orang tanpa kondisi apapun. Jadi mau dia bayar, mau dia nggak bayar, tetap diaminkan. Sama seperti ini. Waktu saya di Rusia, ini Mas Budiman mungkin ngerasain. Saya nggak tahu di Jepang itu puasanya lama nggak Mas Budiman? Kalau di Jepang nggak terlalu lama Mas Giri. Jadi sahurnya ikut sekitar jam 2-an ya. Cuman bukanya masih sekitar jam 7. Kalau di Rusia kan panjang banget itu musim panas. Nah, jadi Bapak ya. Ibu, ini ada teman saya juga nih di namanya Mbak Helga nih, yang tulisannya pakai bahasa Rusia juga. Jadi dia sama saya sempat mengalami kondisi puasa terlama dalam beberapa tahun terakhir. Itu tahun 2015 ya Mbak Helga ya. Kita sahur jam 1, bisa bayangin? Waalaikumsalam. Kita sahur jam 1 pagi, buka puasa jam 9, setengah 10 malam. Jam setengah 11. Setengah 11. Kita pernah ngerasain itu. Yeah. Kita jadi setengah 11 nih, buka maghrib, isya, taraweh kalau dientar-entarin langsung subuh. Nah, sampai kita membuat pertanyaan diskusi. Bahkan ada beberapa orang nih jadi beberapa kelompok. Puasa kita ngikutin puasa Arab atau puasa Rusia ya?
Iya, Kenapa? benar. Karena semua pada berat ngelaksanainnya. Bahkan level-level pejabat, Bapak Ibu, jam 4 sore udah buka. Alasannya apa? Di Arab jam segini udah buka. Nah, Ada yang ikuti sebenarnya puasa Indonesia. ada yang malah ikutin puasa Indonesia. Tapi kan secara peraturan, entah di Quran, entah di hadis, puasa itu kan dari matahari terbit sampai matahari terbenam tuh. Artinya, kira-kira berpengaruh nggak kalau di Rusia atau di mana itu harus ngikutin Jakarta? Kan ayatnya nggak ada kayak gitu. Adanya kalau nggak sanggup ya nggak usah dipaksa. Paling itu aja. Tapi kalau sanggup, artinya harus dijalanin nggak? Dijalanin. Nah sama tadi, kenapa saya cerita ini? Ini pertanyaannya si Ibu, siapa tadi? Ibu Susan sama Bu Lia. Mau kondisinya dia bayar, nggak bayar, kira-kira prasangka baik tetap berlaku nggak? Mau dia bayar, nggak bayar, kira-kira mendoakan orang tetap berlaku nggak? Tetap berlaku. Inilah ujiannya Bu Susan, Bu Lia. Allah pun tidak tutup mata. Allah tuh hakim yang terbaik. Kira-kira orang baik sama saya doain. Orang jahat sama saya doain. Kira-kira sebenarnya Allah tahu nggak yang mana yang ikhlasnya lebih mantep? Wajar dong kalau orang baik saya doain. Wajar. Allah juga pasti berfirman, ya wajar lah. Orang dia baik ya didoain ya baik, wajar. Tapi kalau, makanya Allah menguji. Minjem duit nggak dibayar-bayar, masih mau nggak kamu doain dia? Kira-kira dengan doa yang sama, akan lebih mantap mana nilainya di mata Allah? Nah itu Bapak Ibu pasti bisa jawab ya. Nggak usah saya jelaskan. Disinilah justru ujiannya. Disinilah yang nanti akan membedakan kita. Jadi Bapak Ibu, monggo dipraktekkan. Alhamdulillah nanti luar biasa hasilnya. Nah ini saya mau cerita nih. Ini mumpung ada salah satu sahabat saya juga, masih ada. Mas Rahmat. Mantau nggak Mas Rahmat? Mantau. Izin Mas Rahmat, ini kan banyak jamaah. Jamaah Siap. beberapa itu ada yang sudah praktek, tetapi mungkin belum mantep lah. Ini Bapak Ibu, Mas Rahmat ini saya nggak bilang jamaah lah, dia sahabat saya lah. Sahabat saya yang baru kenal kajian itu awal puasa ya Mas Rahmat ya? Iya, betul. Baru start kajian awal puasa tanggal 3 kalau nggak salah. Tanggal 3 Ramadan ya. Mas Rahmat, sudah praktek kan? Saya kasih ini waktu 10 menit testimoni, boleh nggak? Waduh, malu lah Amal kita, jariah Kak. loh ini. Amal jariah loh ini. Wah. Biar Ini teman-teman namanya yang lain tuh mantap dalam menjalani 7 ilmu penjernih hati ini. menjebak ini ya. Iya. Sahabat saya nih. Monggo Mas Rahmat, saya spotlight. Siap. 10 menit cukup ya, 5 menit, 10 menit ya. Ya, bolehlah sebentar Apa aja yang nih. dirasakan oleh Mas Rahmat ketika sudah praktek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Ustadz Giri. Ya, ini sebenarnya saya dijebak aja sama Ustadz Giri ya. Cerita kisahnya sebenarnya sangat simpel dan tidak terduga karena memang hidayah Allah atau caranya Allah, kasih sayangnya Allah itu masuk datang dari mana saja, kapan saja, nggak pernah kita sangka-sangka. Saya itu hampir tidak pernah sepertinya ketemu Giri Maulana ini di Rusia. Saya duluan yang ada di Rusia. Mas Giri ini sebenarnya junior lah kalau di Rusia ini. Karena saya duluan. Yang di Rusia itu saya duluan. Lalu cuma memang saya mengenal kiprah Mas Giri Maulana ini di Rusia cukup tenar. Lalu akhirnya kita berkenalan. Sampai akhirnya di Indonesia barulah Allah pertemukan saya dengan Mas Giri. Itu pun tujuan ketemunya hanya untuk membahas bisnis.
Nggak taunya, padahal Mas Giri yang mau konsul bisnis sama saya, karena saya duluan yang pulang ke Indonesia, karena beliau masih di Rusia, dan saya yang sudah berbisnis duluan nih di Indonesia, ibaratnya begitulah. Giri mau share-share gitu, mau nanya-nanya. Malah akhirnya saya yang akhirnya jadi banyak nanya tentang agama. Karena Mas Giri ini saya bingung, ini kerjanya apa, aktivitasnya apa. Nggak taunya beliau menceritakan tentang Majelis Ridho Allah. Yang saat itu kita sharing-sharing lah tentang sabar dan sholat. Yang intinya membuat saya pengen banget saat itu, pas banget ketemu Mas Giri itu, saya lagi pengen banget punya anak. Alhamdulillah, setelah ketemu Mas Giri, lalu ibaratnya dikasih pencerahan bahwa solusi untuk masalah-masalah hidup kita itu ya dari sabar dan sholat. Saya ini orangnya aslinya temperamen sekali, orang yang sangat mudah marah saya ini. Dikasih tahu seperti itu, saya agak gemeter saat itu. Jadi cuma disuruh sabar sama sholat nih, gitu. Sebagai solusi mujarab untuk seluruh masalah yang kita dapati, gitu. Ya udah, pelan-pelan kita coba. Sabarnya, sholatnya. Walaupun teknik-tekniknya waktu itu belum kita bahas lebih jauh ya, Mas Giri ya. Ya, Baru sekedar clue aja. Baru clue-clue singkat aja. Dan bahkan saya baru mempelajari secara serius ilmu 7 penjernih hati dari Mas Giri dan teman-teman di Ridho Allah, itu ketika Mas Giri saya undang untuk mengisi kajian di pesantren kontemporer Al-Andalus yang merupakan pesantren itu warisan almarhum bapak saya. Yang kebetulan saya lagi di rumah Depok, karena orang tua saya kan tinggal di Depok. Lalu saya berpikir untuk Ramadan ini karena lockdown, karena corona, kita isilah waktu kita dengan menghidupkan kembali pesantren warisan almarhum bapak saya. Kegiatannya hanya kajian online aja. Cuma saya ini nggak pernah nyantri online atau ibaratnya dengar kajian setiap hari terus-menerus aja. Saya ini belum pernah. Baru Ramadan ini secara serius mendengarkan kajian setiap hari dari kiai-kiai, dari ustadz-ustadz. Ya sebelumnya ilmu agama saya dari sekolah formal dan dari didikan orang tua saja. Tapi sepanjang perjalanan kehidupan, pastilah kadang-kadang lingkungan juga mempengaruhi kita, sehingga kadang-kadang ya kita suka menjadi pemuda tersesat lah, kadang-kadang begitu ibaratnya. Nah, ya alhamdulillah, sedikit banyak belajar bagaimana teknik bersabar, teknik sholat pelan-pelan, dan kemarin tuh sempat teknik ikhlas juga ya, kita mempelajari. Masya Allah, penerapannya sebenarnya, tekniknya sebenarnya sangat simple ya, tekniknya sangat simple. Sholat kita coba dari tumaninahnya dimaksimalkan. Kalau bacaan-bacaannya belum terlalu jago-jago banget, minimal banget tumaninahnya. Pelan-pelan dicoba sedikit demi sedikit. Ternyata tumaninah itu mampu meningkatkan fokus kita. Yang saya hampir seumur hidup dari kecil, sholat itu selalu pikirannya terbang. Selalu pikirannya melayang-layang, bos. Mas Rahmat ini, Bapak Ibu, saya potong dikit ya. Mas Rahmat Siap. ini 3 kali mau membayar saya ketika dakwah. Betul, Mas Rahmat? Setuju, Mas Rahmat? Karena ini budaya. Iya, nih. Akhirnya, Bapak Ibu, saya tolak ini saksi hidupnya. Ini kan puasa juga ya, nggak boleh bohong ya. Saya tolak Ya, sampai dia masuk. Saya datang ke rumahnya, dia masuk ke mobil saya, masukin amplop ke dashboard. Ini buat beli kopi. Beli kopi kok sampai jutaan, nggak masuk akal, Mas Rahmat. Starbucks saya cuma 50.000. Nah, akhirnya saya jelaskan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu biar paham ya. Pengajian Ridho Allah itu berbeda. Kenapa? Saya buka suratnya. Kenapa berbeda? Dan mungkin setelah ini Mas Rahmat akan berpikir, saya kayaknya nggak mau bayar ustadz-ustadz lagi nih. Udah mulai mikir pasti dia. Bener nggak Mas Rahmat? Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan nggak apa-apa. Karena itu kan yang tadi kamu bilang, budaya toh. Nih Bapak Ibu. Iya. Saya sampaikan Bapak Ibu.
kenapa banyak jamaah kami, jamaah ridho Allah, itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan jawaban, mendapatkan keberkahan ketika mendengarkan kajian. Jawabannya ada di Yasin ayat 21, Bapak Ibu silahkan baca bersama. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Atau saya baca di nomor 20 deh Bapak Ibu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Jadi suatu hari Bu, di suatu ini cerita ya. Ada kota, tiba-tiba ada utusan datang ke kota itu. Di ayat 21, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Jadi utusan itu datang ke suatu kota, dia mau nge-share apapun, dia tidak minta imbalan. Ketika diikuti, sesuai Yasin ayat 21, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi yang mendapat petunjuk bukan saya Bapak Ibu. Saya adalah orang yang tidak meminta imbalan itu. Dan yang mengikuti kajian itu yang mendapat petunjuk. Mas Rahmat tadi pagi atau tadi malam baru WhatsApp saya nggak ceritakan detail Mas Rahmat, itu memang masing-masing karena apa namanya itu pribadi soalnya. Jadi dia WhatsApp saya, dia mendapatkan petunjuk. Saya nggak bisa cerita, mohon maaf ini bersifat pribadi. Dan itu jujur Mas Rahmat, sebelum ikut kajian Ridho Allah pernah nggak dapat itu? Nggak pernah seumur hidup. Nah, Bapak Ibu khususnya jamaah lama, monggo lah praktekkan saja. Jangan lihat saya masih kecil, saya masih muda, bau kencur hijau. Ini ilmunya berharga Bapak Ibu. Jadi praktekkan, monggo dipraktekkan karena hasilnya luar biasa. Apa untungnya buat saya? Saya cuma menginginkan ridho dari Allah. Buat Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini, praktekkan. Janji Allah tidak salah, janji Allah itu benar. Terima kasih Mas Rahmat ya atas waktunya. Siap. Mohon izin, boleh dimatikan lagi kok ini. Background-nya mungkin lagi. Pakai Stop video virtual boleh, background. stop video apa? Pakai profil Aman, picture aja aman. nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Semoga berkah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Rahmat. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu, untuk kejadian ini, Bapak Ibu tidak kebetulan bertemu dengan kajian-kajian seperti ini. Cuma yang disayangkan adalah ketika nanti dapat ilmu masak, resep masakan terenak, kalau kita tidak praktek masakannya kan tidak bisa merasakan masakan itu. Nah, jadi monggo yang sudah dengar, praktekkan saja, tidak akan rugi, kan gratis. Berprasangka baik kan gratis. Seperti itu. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu ya, sebelum yang terakhir nih. Lanjut Bapak Ibu, kira-kira kejadian corona ini, saya lanjut ya, kira-kira kejadian corona ini Bapak Ibu mau atau tidak berprasangka baik? Saya bantu unmute jika ada yang mau unmute atau mau chat, monggo. Bapak Ibu, monggo dijawab. Kira-kira mau tidak berprasangka baik sama corona? Mau. Yang tidak mau nggak apa-apa, sertakan alasannya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Wah, corona menghancurkan perekonomian saya, nggak apa-apa, ngomong aja. Kan saya tidak tidak mau menjudge, tidak mau menghakimi. Cuma saya mau bantu. Kayaknya bagusan gini loh, gitu. Oke, kalau mau saya kasih alasannya Bapak Ibu yang sudah tahu alasannya, alhamdulillah, biar lebih mantep. Bapak Ibu, setuju apa tidak? Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Setuju atau tidak? Saya pasti jawaban, sangat setuju. Baik, bahkan biar lebih mantep nih Bapak Ibu. Isra, surat Al-Isra ayat 44. Saya bantu buka ya. Biar lebih mantep. Jadi Bapak Ibu setuju kalau ternyata Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga menciptakan makhluk lain. Nah,
Ini saya udah buka. Al-Isra ayat 44. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Semua itu termasuk bakteri, virus, batu, tumbuhan, tanah, semua. Semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu, kalau misalkan kita manusia bertasbih, karena kita memiliki nafsu, memiliki keinginan, kita bertasbihnya kadang-kadang atau sering atau selalu. Jujur aja. Karena kita punya nafsu, pasti nggak selalu bertasbih toh. Tapi kan kita sudah sepakat, yang dikasih nafsu hanya manusia, yang lainnya tidak ada nafsunya. Sehingga kalau langit yang 7, bumi, dan semua yang di dalamnya bertasbih kepada Allah, kira-kira bertasbihnya terus-terusan enggak? Terus-terusan. Dan tidak ada sesuatu pun yang melainkan bertasbih dengan memujinya. Nah, jadi Bapak Ibu, corona itu bertasbih apa tidak kepada Allah? Boleh dijawab, corona bertasbih atau tidak kepada Allah? Bertasbih, Ustaz. Bertasbih. Artinya kalau corona saja bertasbih kepada Allah, artinya corona adalah makhluknya Allah yang taat, bukan? Ya, makhluknya Allah. Kalau corona aja taat, taatnya itu 100% atau 90% atau 10%? 100% kali. Kalau itu nggak tahu, tapi Oh, kan nggak punya nafsu, Bu. Berarti kan dia nggak punya keinginan untuk melawan Allah. oh iya, berarti Iya. 100%. 100%. Nah, kalau 100% dan ternyata sekarang dia datang ke dunia kita, ke bumi kita, Pokoknya dahlia restu hajah. kira-kira itu dia dalam rangka menjalankan perintah Allah atau semau dia? Oh, menjalankan perintah Allah. Kalau dia menjalankan perintah Allah, terus ada yang bilang gini, corona cepatlah pergi, kami ingin taraweh, kami ingin bla 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 bla. Berarti sebenarnya sedang melawan siapa ya Bapak Ibu? Kan corona hanya menjalankan perintah Allah. Berarti kira-kira Ramadan kita sekarang seperti ini izinnya Allah nggak? Allah mengizinkan tahun ini kita Ramadan seperti ini. Izin Allah. Izin Allah. Sama Allah nggak usah berprasangka baik. Allah baik. Sama makhluk-makhluknya kita berprasangka baik. Doakan aja. Corona. Ini Corona ibaratnya kalau corona boleh ngomong, misalkan kita nih membenci corona. Corona kalau boleh ngomong pasti ngomongnya, wong aku aja menjalankan perintah Allah kok. Kok kamu mencaci-caci aku? Bener nggak? Kalau boleh ngomong ya. Nah, Bapak Ibu, ayo kita mulai perbaiki hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Nah, saya alhamdulillah Bapak Ibu, semenjak corona datang, sebelum corona datang, saya memang sudah bersiap apapun yang terjadi. Berprasangka baik sama semua makhluknya. Dan jujur Bapak Ibu, bukan sombong, saya tidak merasakan kehancuran atau kerusakan atau di dalam keluarga saya itu alhamdulillah semua damai. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya apa? Kalau kita menghormati Allah, kita memuji Allah, kita manut, kita taat sama Allah, masa Allah membiarkan kita dalam keadaan yang sengsara sih Bapak Ibu? Kalaupun sudah taat, kalaupun kita memuji Allah, kalaupun kita bla 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 bla, kita selalu ke arah Allah. Kalau misalkan Allah tetap memberikan kita kondisi yang tidak enak, baiknya diapain? Bu Lia nih orang lama nih. Kira-kira kalau ternyata nih, wah saya udah taat sama Allah, saya tidak berprasangka buruk terhadap corona, terus tetap dikasih tidak enak, baiknya gimana Bu Lia? Sabar, Ustaz. Kenapa harus sabar Bu Lia?
Iya, karena perintah Allah. Kita Iya, harus karena sudah kita sabar. menghormati perintahnya Allah, kita menghormati izinnya Allah. Kalau sudah sabar, Amin. dapat apa, Bu Lia? Dapat bahagia, tenang, nggak mikir apa-apa. Nih buat yang baru datang, Happy. saya lihat ada beberapa orang yang baru datang. Ini biar mereka penasaran, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sabar terhadap, makasih Bu Lia ya. Kalau Bapak Nih, Ibu sabar terhadap keputusan Allah, satu, innallaha ma'asabirin. Bapak Ibu bersama Allah. Kalau Bapak Ibu bersama orang kaya, masa nggak kecipratan kayanya? Setuju nggak? Kalau bersama Allah, masa nggak dapat rezekinya? Kalau bersama Allah, masa nggak dapat kasih sayangnya? Itu. Yang kedua, Az-Zumar ayat 10, monggo dicek. 39 ayat 10. Kalau orang sabar dapat pahala tanpa batas. Masa nggak mau dapat pahala tanpa batas? Yang ketiga, Al-Imran 142. Isinya surga adalah orang-orang sabar. Jadi kalau misalkan gara-gara corona kita mendapatkan kejadian tidak enak terus kita sabar, apa iya nggak dijanjikan surga? Yang terakhir, soal Al-Baqarah 153, dengan sabar dan sholat kita ditolong Allah. Masa iya kejadian tidak enak, sabar terus didiemin sama Allah? Pasti ditolong. Itu Mas Rahmat tuh, RDP tadi tuh langsung ngerasain bedanya. Bayangin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, mungkin ada di sini Bapak Ibu atau beberapa teman-teman punya saudara, betapa susahnya memiliki anak. Betapa susahnya mendapatkan rezeki buat anak. Betapa susahnya lepas dari kondisi hutang. Saya tahu semuanya. Tapi Allah Maha tahu. Masa Allah nggak tahu kalau kondisi itu kita alami? Tinggal ikutin aja maunya Allah apa. Karena Allah punya sistem, di mana dengan sistem itu Bapak Ibu selamat dunianya, dengan cara yang sama Bapak Ibu dapat akhiratnya juga. Dan berprasangka baik dan waspada ini salah satunya. Karena kalau kita berprasangka buruk nanti binasa, kalau berprasangka baik, apalagi sampai mendoakan teman-teman yang jahat, yang mendoakan teman-teman yang berbuat tidak baik, kan diaminkan oleh malaikat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira Bu Lia masih mau mantep sama Allah apa enggak? mantep, Ustaz. Mantep, Cuman harus semakin mantep. mantep. Cuman apa ya? Mantep Kalau ya. mendoakan yang Udah. mendolimi kita itu loh susah. Nah, Kita sekarang mendoakan. tinggal dilihat. Sekarang ini bayangin aja Bu ya, bayangin. Malaikat sekarang sedang melihat kita. Terus ada yang zolimin. Ibu mau nggak berpikir, ini mumpung ada malaikat nih, doain ah. Jengkel yang ada jengkel. Iya. Bahkan kalau malaikat Allah bahkan bisa melihat, sudah tahu lagi jengkel, tapi didoain. Allah kira-kira bakal mengangkat derajat ibu lebih tinggi nggak? Ibu mau itu. Sekarang gini, kalau ibu doain orang yang jahat tadi, ibu akan dapat derajat yang tinggi. Tapi kalau ibu mendoakan yang jelek, Allah pun akan mengabulkannya untuk ibu. Ibu pilih mana? Ya mendoakan biar. Tapi saya tahu. Memang perlu latihan. Selamat berlatih. Al-Baqarah 286. Tidak akan melebihi kemampuan ibu. Ibu mampu. Siap Ibu ya? Siap, insya Allah siap. Semangat. Nah, Bapak Ibu, tadi kita ngebahas corona nih ya. Kira-kira corona sudah karena izin Allah. Ini ada beberapa hikmah yang saya tangkap sih Bapak Ibu mau dengar nggak hikmah corona? Mungkin ternyata sama dengan Bapak dan Ibu. Hikmah corona yang saya dapat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Allah mengajarkan kita kuasanya. Sehebat apapun kita, sehebat apapun negara adidaya, ada corona dia porak-poranda. Bahkan Allah nggak perlu menurunkan burung-burung yang membawa batu, nggak perlu. Keluarkan mikrovirus, ukuran nano malah, kita nggak bisa lihat. Seluruh dunia hancur porak-poranda.
Jadi kalau udah seperti itu, kita bisa sombong nggak Bapak Ibu? Enggak. Nggak bisa sombong. Allah sedang mengajarkan kita, ayo seluruh manusia, jangan sombong, rendah hatilah kamu. Karena kamu bahkan tidak bisa melawan makhlukku yang berukuran nano. Betul? Betul. Terus, yang ketiga, kita ini kan lemah. Makhluk kecil aja kita nggak bisa lawan. Yakin, kalau makhluk kecil aja nggak bisa kita lawan, sampai kita harus ngumpet di dalam rumah. Kalau sama makhluk corona aja nggak bisa, yakin mau lawan Allah. Iya dah? Kalau sama makhluk kecilnya punya Allah aja kita nggak bisa lawan, yakin mau lawan Allah. Udah. Maksudnya melawan Allah itu apa? Menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu maksudnya. Lanjut. Ternyata nggak ada obat, nggak ada perekonomian. Kira-kira pas lagi berdoa, pas lagi selesai sholat, berdoanya jadi mantap nggak? Ya, mantap. Kita baru sadar sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Ternyata kita benar-benar hanya bergantung sama Allah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau corona nanti sudah diangkat, mau tetap nggak bergantung sama Allah? Oh iya, mau. Nah itu. Lanjut. Nah, kita jadi fokus beribadah. Kita sering dengar Bapak Ibu, Az-Zariyat ayat 56. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ini kemarin sudah pernah saya bahas, tapi saya ulang lagi. Bapak Ibu pernah nggak merasakan nikmatnya ibadah tanpa harus mikirin dunia? Wong sekarang mau kerja juga nggak bisa. Misalkan yang PHK ya, mohon maaf ya. Yang sudah kerja pun sekarang kerja di rumah, nggak ada bosnya di rumah. Lagi kerja tiba-tiba mau jamaah sama keluarga bisa nggak? Bisa. Lagi kerja sambil megang Quran gini bisa nggak di rumah? Kalau di kantor Bisa. belum tentu. Di kantor belum tentu. Artinya apa? Kalau saya nangkapnya Bapak Ibu, corona ini sedang membantu kita. Membantu agar kita tuh bener-bener hidup itu cuma buat Allah aja. Udah ibadah aja. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, mau nggak dijadikan corona ini sebagai ajang aji mumpung? Mumpung corona, mumpung kumpul sama keluarga, mumpung semuanya. Mau apa tidak? Karena nanti kalau corona, misal ya, ini misal, sudah diangkat, yakin bisa beribadah seperti kayak gini lagi. Semantap ini. Nah, seperti itu. Jadi, ayolah, syukurilah. Syukurilah. Sesuai Ibrahim ayat 7 kan? Barang siapa bersyukur, niscaya ku tambah nikmatnya. Ini nikmat loh. Disyukuri aja. Corona tuh nggak hadir setiap hari. Bahkan nggak 100 tahun sekali. Nggak 100 tahun sekali. Nah sekarang ada. Ini kan haji mumpung. Yuk tingkatin ibadah kita. Yang saya pikirkan gini. Corona datang pada saat Ramadan. Ya saya mudah-mudahan saya salah ya. Tapi saya melihatnya itu mantap banget loh. Mantap banget. Jadi mumpung belum pergi dimanfaatkan. Nanti kalau udah pergi, kita udah beda lagi. Nah ini ada satu nasihat Bapak Ibu. Alhamdulillah saya pernah ketemu. Ini saya anggap selesai dulu ya. Ada satu nasihat dari Bapak Antonio Safi'i. Beliau adalah bisa dibilang Bapak ekonomi syariahnya Indonesia. Dia yang bikin buku-buku, dia yang benar-benar menegakkan ekonomi syariah di Indonesia. Saya pernah ketemu beliau di Rusia. Ceramahnya begini Bapak Ibu. Dia datang waktu itu pas Ramadan juga. Ceramahnya sederhana gini. Bapak Ibu setuju nggak kalau misalkan kita itu setiap Ramadan pasti ibadahnya meningkat? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Taruhlah setiap Ramadan kita meningkat 5% saja. 5% saja. Meningkat. Artinya setelah Ramadan 5% ini kita bawa terus sampai Ramadan berikutnya.
Paham sih Bapak Ibu? Paham. Oke. Kalau 5% kita bawa, terus kita menjalani Ramadan sampai 20 kali. Normal toh? 5 Ketemu 100%. Ramadan 20 kali, normal toh? Misalkan saya sekarang umur 30 nih, ketemu Ramadan 20 kali. 20 kali 5 berapa Bu Lia? 100, Ustaz. Nah, jadi seharusnya Ramadan itu dapat meningkatkan ibadah kita sampai 100%. Insya Allah cukup sampai akhir hayat. Amin. Artinya apa? Artinya, jadi pesannya Pak Antonio Safi itu artinya apa? Monggo dimanfaatkan, jangan sampai kencangnya di Ramadan aja. Dibawa 5%-nya, terus tambah, hingga akhirnya nanti kita menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah. Itu ilmunya Pak Antonio Syafi'i. Setuju. Nah, untuk mempersingkat, mempermudah, bersihkan hatinya. Jangan hanya mikirin kuantitas ibadah, karena esensinya nanti nggak dapat. Pikirkan kuantitas tanpa harus meninggalkan inti sari dari ibadah itu sendiri. Jadi saya tidak melarang untuk meningkatkan kuantitas, saya cuma menyayangkan diperbanyak ibadahnya tapi nggak sadar apa manfaatnya, seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjawab dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya kalau tadi dalam menyampaikan ada salah-salah kata. Nah, mungkin habis ini sesi tanya jawab ya Mas Budiman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Giri pemaparannya. Alhamdulillah sangat jelas sekali dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf nih saya sambil ini juga moderatorin room sebelah nih karena siap. Insya Allah amal jariah Pak Budiman. Insya Allah. Bulan Ramadan ini pengajian online sangat-sangat marak jadinya ya banyak jadwal. Alhamdulillah dengan di rumah aja kan kita bisa mendapatkan pahala ya. Iya. Ini untuk jamaah nih sesi tanya jawab sekarang. Boleh mengajukan pertanyaan, langsung berbicara dengan Mas Giri, langsung berbicara, silakan unmute, sudah saya bisa otorisasi untuk semua jamaah, kalau mau berbicara silakan unmute, atau bisa melalui chat, nanti kita bantu bacakan. Seperti itu Mas Giri ya. Siap. Kalau ada yang mau bertanya, ini biasanya Bu Lia nih, tiap sesi pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus nih untuk kita semua nih, buat menjadi pelajaran. Gimana Bu Lia? Silakan Bu Lia. Langsung ditunjuk Bu Lia. Assalamualaikum Ustaz Giri. Terima kasih matur suwun. Mungkin saya jamaah yang lama karena selalu dihadapkan oleh masalah-masalah yang sebetulnya kata Ustaz Giri itu adalah rezeki malah bagi saya. Masalah itu untuk memantapkan diri dekat sama Allah. Namun seperti itu tadi, seperti orang menzolimi kita, kok kita mendoakan itu sangat berat Ustaz Giri. Maaf, meskipun itu tadi pahalanya tadi langsung dapat pahala lah tadi ya, malaikat-malaikat mengaminkan. Itu sangat sulit loh Ustaz. Sulit sekali bagi saya. Mudah-mudahan ini pelajaran saya mungkin sambil testimoni ya, mungkin Bapak Ibu yang di sekitaran yang ikut ini pasti ada masalah seperti saya. Contoh, saya berprasangka baik sama seseorang. Minjam rumah, tak silai, tak kasih kunci rumah. Nggak mau pergi sampai kita harus ini itu sampai saya jengkel. Padahal rumah itu sudah saya jual, tapi orangnya nggak mau pindah. Dulu katanya minjam, gitu. Contohnya itu. Lah, itu hal-hal yang, aduh astagfirullah, saya bikin jengkel nganggu banget Ustaz. Karena kaitannya saya
ketiga pembeli rumah itu gitu. Akhirnya wallahu alam sudah saya serah, saya sabar. Akhirnya dia mau pergi. Dia mau pergi, alhamdulillah, dan ya sudah. Cuman saat itu terasa ilmu yang Ustadz tadi ajarin bahwa kita disakitin, kita harus mendoakan itu yang sangat berat. Gitu Ustadz, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ini testimoninya Bu Lia bisa juga saya bantu. Jadi gini Bapak Ibu, ada hadisnya untuk Bu Lia ini khususnya ya. Sesungguhnya ini Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Pernah dengar? Jadi kalau kita mau bilang itu mudah atau kita mau bilang Allah tidak sayang, ya Allah akan sesuai dengan itu. Jadi ketika Allah sangat sayang terhadap saya, Allah akan sesuai dengan prasangka Ibu. Nah, ketika tadi Ibu bilang mendoakan orang yang menjahati kita itu susah, kira-kira mau sampai kapan susahnya? Itu akan terus susah, Bu. Karena hadis Ibu sudah kena di hadis itu. Artinya, yang penting saya tanya dulu ke Ibu, tapi Ibu mau coba nggak? Kalau Ibu mau coba, saran saya punya mindset dulu, sugesti terhadap diri sendiri. Ini sebenarnya mudah, cuma saya belum nyoba aja. Gimana? Ini jadi Ibu harus punya pola pikir. Ini sebenarnya mudah, hanya saja saya belum pernah nyoba. Oke. Jadi mindsetnya ke situ aja. Nanti Ibu akan kena hadis itu. Oh iya, apa yang mudah ya bener mudah, gitu loh. Oh. Apalagi saya pernah share ayatnya kemarin ya, Allah itu menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Jadi kalau kita inginnya mudah, insya Allah mudah. Jadi buat Bapak Ibu, Bu Lia dan lain-lain yang ingin coba praktek, coba kita mulai dari mindset. Ini sebenarnya mudah. Kalaupun nanti saya kesulitan karena belum pernah nyoba. Kan Allah bisa karena biasa. Nah seperti itu. Nah yang kedua, Ibu juga nggak usah khawatir. Rasul itu kurang dicintai apa Bu sama Allah? Bahkan Allah bersolawat terhadap ini Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Orang yang sampai dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah, kira-kira hidupnya semasa hidupnya penuh dengan cobaan apa enggak, Bu? Penuh cobaan. Nah, artinya apa? Ibu kalau dipikir-pikir sudah mirip nggak sama Rasul? Mirip banget. Nah, tinggal Ibu sesuaikan saja rohaninya mengikuti Rasul. Rasul diludahi, disuapi, gitu. Rasul dibalas. Lempar batu. Nah, rempal batu malah dikunjungi kalau misalkan sakit. Artinya apa? Itu kan sebenarnya ilmu ini ilmunya Rasul juga. Rasul sudah contohkan. Jadi kalau tinggal Ibunya aja, tinggal kita semua aja mau menganggap ini mudah atau tidak. Kalau kita anggap mudah, bukan nantang Allah, bukan. Agar kita kena hadis itu, oh nanti jadi mudah beneran. Gitu, Bu. Tapi setelah bilang mudah, mohon ya Allah dipermudah gitu juga. Jadi minta doa, minta dimudahkan juga sama Allah. Seperti itu Ibu ya. Insya Allah mudah. Jadi untuk Ibu untuk pengajian kelima ini saran saya jangan punya mindset sulit, gitu aja. Ya, siap. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Ustadz. Ya Allah, matur suwun. Ayo sami-sami. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya ini ada yang testimoni semua. Terima kasih semua ya. Alhamdulillah. Semoga emang bermanfaat Bapak Ibu. Sepertinya sudah berprasangka baik semua nih Mas Giri. Iya, alhamdulillah udah pada mantap nih masalah prasangka baik. Sebenarnya dengan kita kalau kemarin sudah praktek sabar, itu prasangka baik pasti ngikut aja itu. Lebih mudah ya Mas Giri ya? Iya. Gitu. Mas Giri kan guru nih ya Mas Giri ya? Iya. Untuk misalnya gini lah, saya biar inilah ya.
bantu, mungkin ada jemaah yang punya pertanyaan sejenis. Misalnya kalau mempraktekkan prasangka yang baik dan waspada, misalnya di dalam kehidupan sebagai guru, dalam interaksi guru dan murid, gimana nih Mas Jerry? Prasangka baik. Kalau saya sih gini Pak, kalau itu saya pakainya ilmu ikhlas aja Pak. Ikhlas aja ya? Jadi misalnya gini, saya ngajari murid. Yang saya ajarkan karena ya bukan karena ingin dia pintar. Saya ngajar karena Allah senang ketika umatnya itu menyampaikan satu ayat. Nah, dan Allah juga ingin saya menafkahi anak istri saya. Jadi saya fokusnya sudut pandangnya itu. Mau nanti muridnya tidak merhatiin saya, mau nanti dia menyepelekan saya, itu udah bukan urusan saya. Tetapi sebagai guru, wajar kalau ketika saya ngajar, saya siapin metode-metodenya. Iya. Biar dia semangat dalam dengerin, biar dia bertanya. Tapi kalau hasilnya jelek, artinya muridnya malah bandel segala macam, ingat tujuan awal. Gitu aja sih, Pak. Ingat tujuan awal, kamu itu ngajar untuk apa? Jangan sampai kita marah, saya udah ikhlas ngajar, kamu malah bla 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 bla, hilang ikhlasnya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ilmu prasangka baiknya memang bisa dipakai juga, cuma tadi saya share ikhlasnya dulu. Ilmu prasangka baiknya juga sama. Ya? Anak ini sebenarnya baik. Tinggal gitu aja. Semua murid saya saat itu baik. Masalah dia tidak baik, wajar lah. Dia kan belum tahu ilmu sabar, ilmu ikhlas. Wajar lah kalau dia kena godaan setan. Jadi saya harus kasihan sama murid saya. Ketika saya kasihan, biasanya ikhtiarnya, saya ngomong ke orang tuanya. Setelah sabar ya, saya ngomong ke orang tuanya, Bu, kayaknya anaknya perlu deh, Bu. Misalkan di rumah itu jangan dibentak. Kalau ini anaknya mungkin perlu diajak sholat bareng. Biasanya saya seperti itu. Terus kalau orang tuanya, pernah saya bilang gini, anaknya tuh marah-marah. Terus saya ngomong ke orang tuanya, anak saya tidak pernah emosian, anak saya itu baik di rumah segala macam. Artinya kita punya niat baik, tapi malah saya dimarahin. Pak Giri gimana sih kayak gitu? Iya, itu saya udah. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah kalau emang di rumah begitu. Ini kan yang saya temui di sekolah. Mungkin dia sedang lelah. Saya bilang gitu aja. Jadi memang tujuh ilmu jernih hati ini memantapkan hubungan vertikal kita, memantapkan hubungan kita ke Allah, sehingga kalau misalkan kita adem ayem, prasangka baik, ikhlas, sabar, orang yang mau marah juga malu sendiri biasanya. Iya betul. Dimarahin kok malah senyum, seneng, maaf ya, gitu kan? Iya. Malah bingung ya, gitu ya. Malah bingung. Malah saya pernah gini Mas Bud, saya pernah naik motor. Terus naik motor itu saya memang agak ngebut terus nyalip, gitu kan? Saya dimarahin orangnya nyalip balik kan? Dia bilang gini, woi, biasa aja dong, gak usah ngebut-ngebut gitu. Saya langsung mikir, ini izin Allah nih. Saya terima kan. Sambil jalan saya bilang gini, iya Pak, saya salah, maaf ya. Dia langsung bilang gini, ya udah, terus langsung pergi. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita sudah praktek 7 ilmu, itu selesai, itu masalah itu selesai. Orang juga malas mau marah-marah lagi juga malas. Iya betul. Gitu. Jadi kalau misalkan saya saat itu namanya di jalanan ya, panas-panas segala macam, terus saya ladenin, itu kan biasanya berhenti tuh di pinggir jalan. Orang-orang ngerebutin, ada apa nih kan gitu. Malah sering loh orang sampai gara-gara hal yang sepele gitu ya. Kayak gitu Mas Giri. Jadi gue tuh kan malah pada berarti berantem, pukul-pukulan. Oke. Gara-gara itu kan tidak terima bla bla bla. Seperti itu, tidak mau menerima ya Mas Giri ya. Nah, bisa tadi ilmu prasangka baiknya juga dimasukin bisa. Orang itu kan naik motor mungkin lupa baca doa. Ya, apa buru-buru mungkin terburu-buru. Terus dia tidak berprasangka baik sama saya. Bisa kalau misalkan dia tidak berprasangka baik sama saya, bisa aja kan ketika saya ngebut saya lagi diburu-buru apa misalkan. Terus dia tidak berprasangka baik hingga akhirnya saya jadi kasihan sama dia. Iya. Kalau saya doain, saya yang mantap. Jadi kita makanya Bapak Ibu
hidup di dunia ini Allah sudah berfirman, berlomba-lombalah. Jadi ibaratnya tinggal Bapak Budiman yang mau berprasangka baik sama saya atau dua-duanya. Ini lomba loh Bapak Ibu. Umur kita hitung mundur loh. Gitu. Umur kita hitung mundur loh. Kita lomba-lomba aja. Dan lombanya menariknya, maha baiknya Allah, lombanya ini bisa bahu-membahu. Bener nggak Pak Budiman? Ya, betul. Misalkan saya lagi nggak berprasangka baik, Pak Budiman monggo tegur saya. Mas Giri, kan kita ini harus berprasangka baik. Oh ya. Jadi kalau bayangin Bapak Ibu ketika kita sudah ngumpul, terus kita saling menyadari, kalau ada yang tidak baik, pasti sedang digoda oleh setan. Kasihan, yuk kita nasihatin. Itu luar biasa tuh. Muslim yang sesungguhnya tuh ya seperti Aduh, susah. Ya Bu ya. Kayaknya kena banget itu Bu ya tuh kayaknya Bu. Kena banget ya? Iya. Kena ya Bu ya? Ya, betul. Ini ada pertanyaan Masih Pak punya Ustadz. jengkel, Ustaz. Masih punya jengkel. Ya, itu dia Bu. Jengkel itu adalah sifat yang dimasukkan oleh setan. Setan masuk ketika ibu jengkel, ketika ibu sedih, ketika ibu khawatir. Jadi jangan sampai ibu buka pintu buat setan. Siap. Seperti Siap, itu. Ikhlas. Ya, Bu, Mulia, saya sudah lama loh nggak nemu jengkel di sini, Pak. Pernah jengkel maksudnya. Iya, testimoni Mas Budiman, monggo. Enggak, jengkel apa Mas Budi? Enggak, maksudnya bercanda lah. Mulia, maksudnya kalau di Indonesia kan gampang banget kan, mudah cari jengkel ya. Oh iya. Kilo. Iya, udah lama nggak makan semur jengkel itu Pak Budiman. Oh, enak itu. Iya. Ini ada Bu Susan nih, Bu Susan. Saya pernah nabrak. Ya? Oh iya. Iya, boleh. Monggo. Nggak apa-apa Mas Bud, silakan. Ini saya pernah nabrak mobil orang, Pak Ustadz. Langsung praktek ilmu IPH, Alhamdulillah tuntas hari itu juga tanpa harus bayar ganti rugi. Subhanallah. Wah, luar biasa. Oh, ini luar biasa. Jadi ini hari ini saya Pak Budiman, Bu Ibu, ini saya mendapatkan banyak jamaah baru nih saya lihat. Ada Mas Yudi, ada Helga, ada Rizal, ada RDP tadi teman yang tadi. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu yang baru dengar ini apa pengajiannya kok pada selesai masalahnya, monggo di Japri Mas Budiman, ada Bu Lia, ada saya nih. Kalau saya kan gampang nih, yang kenal saya pasti kan yang masuk sini. Saya siap untuk share lagi dari awal, siap insya Allah. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau punya masalah, ada loh cara mudah. Ini testimoni teman-teman banyak sekali gitu. Iya. Nah ini saya, Butri tadi nanya, Butri. Saya nggak lihat. Oh, Butri private, pantesan nggak kebaca. Ini mungkin temannya Mas Giri ini nanya, Mas Giri tadi. Ini taruh Butri duluan dia Butri, ternyata. Ya? Oh iya, silakan Mas Giri. Monggo Bu, saya unmute Bu. Silakan Butri. Ya, maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi udah langsung ke Ustadz Giri bertanya. Kira-kira seandainya dalam keluarga ada yang tidak mengikuti perintah Allah, misalnya ya tidak malas-malas beribadah gitu. Terus sebagai seorang saudara, apa sikap saya sebaiknya? Apakah menasehati atau biarkan saja kita berdoa pada Allah? Karena semua kan yang bisa membolak-balikan hati manusia kan hanya Allah. Jadi menurut Ustadz Giri, apa tindakan saya? Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sebenarnya sudah mudah sekali Bu. Jadi putus ya? Ya. Halo. Lanjut. Oke Putri, singkat cerita, Ibu mau menyelesaikan masalah hidupnya mau pakai pertolongan Allah atau mau pakai cara sendiri? Pertolongan Allah pastinya. Karena cara sendiri sudah tidak mempan toh? Ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ini kan tadi kita ngomongin berprasangka baik, waspada dan setannya gitu ya. Kira-kira kalau ada
keluarga kita tidak mau mengikuti perintah Allah, berarti dia sedang ditempeli siapa, Bu? Setan. Oke, setuju ya? Karena kalau tidak ada setan, kita pasti ibadah. Ya. Nah, berarti singkat cerita ini tidak menjudge ya, Bu ya. Singkat cerita biar dapat jawabannya. Singkat cerita, anggota keluarga Ibu sedang ditempeli setan. Setuju? Setuju. Terus Ibu mau nasehatin, Ibu juga nasehatinnya sambil marah-marah. Ibu kalau marah-marah ditempelin siapa, Bu? Setan juga. Nah, berarti kalau Ibu nasehatin anak Ibu marah-marah bersama-sama, setannya jadi ngapain, Bu? Berantem. Oh, setan ngapain berantem? Setannya reuni, Bu, seneng. Manusianya berantem, setannya reuni. Ya kan? Artinya, kira-kira kalau pakai cara itu kan sudah jelas nggak mungkin. Atau mau pakai cara kedua, innallaha masabirin. Jadi Ibu bersama Allah. Berarti caranya gini, Bu. Ketika anak Ibu nakal, itu izin Allah apa bukan? Ya. Ini kok jadi anak sih? Ini keluarga, mohon maaf kok jadi anak sih? Misalkan keluarga Ibu ada yang tidak baik, itu izin Allah apa bukan? Pasti izin Allah, insya Allah. Kalau itu izin Allah, dan Allah itu maha baik, kira-kira sesuatu yang diberikan Allah dan itu baik, harusnya diterima nggak? Diterima, untuk kesabarannya. Terima. Ketika Ibu sudah terima, Ibu sudah menjadi orang sabar, berarti Ibu sedang bersama Allah. Nah, ketika Ibu sudah bersama Allah, Ibu tinggal niat dalam hati, ya Allah, saya sudah terima keluarga saya kondisinya seperti ini. Tolong bantu saya. Kira-kira bakal ditolong nggak, Bu? Insya Allah, tolong. Ya kan sudah bersama Allah. Masa Allah nggak nolong? Udah bersama. Nah, ketika keluarga Ibu bersama setan, Ibu bersama Allah, Ibu mendekat saja, setan masih mau di situ nggak, Bu? Nggak, takut dia. Takut sama Allah. Kalau sudah takut sama Allah, berarti kan si orang ini sudah sendiri toh, tidak sama setan toh? Nasehatinnya jadi gampang nggak, Bu? Karena Ibu menasehati dibantu oleh Allah. Nah, banyak orang yang langsung pakai cara metode. Dia tidak bersama Allah dulu. Nggak selesai-selesai nanti, Bu. Orang kita lawan setan nggak bisa, Bu. Turunin dulu ya. Iya. Turunin dulu setannya dengan Ibu bersama Allah. Jadi Ibu senang aja dulu. Oh iya, ini izin Allah. Seperti itu. Nggak boleh kesel ya? Nggak boleh kesel. Lah, kalau kesel, misalkan Ibu, saya ngasih Ibu HP. Kalau Ibu kesel, artinya Ibu nerima HP-nya nggak? Nah, kalau Ibu menerima kejadiannya, harusnya Ibu ngucapin alhamdulillah apa kesel? Alhamdulillah. Nah, ini nggak apa-apa, nanti diulang lagi, Bu. Ini kalau tadi ada yang japri saya juga mau share ulang tentang sabar, nanti kita cari waktu lagi ya, Bu ya. Jadi caranya gitu ya, Bu ya. Ibu terima dulu. Anggota keluarga Ibu itu sudah atas izin Allah. Biar Ibu segera bersyukur dan Ibu bersama Allah, nasihatinnya monggo. Nanti Allah yang membolak-balikan hatinya. Oke. Gitu. Atur nuwun. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi Pak Budiman. Itu yang temannya Mas Giri, kayaknya Mas Giri. Iya, ini Nirwani Helga. Nirwani Helga. Bisa baca Mas Giri ya? Saya nggak bisa baca. Langsung monggo, iya. Langsung bicara silakan mungkin. Assalamualaikum Mas Giri. Assalamualaikum semua yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan pertanyaan Bapak Pak Budiman ya, kalau nggak salah itu kan dari guru ke murid. Nah ini sekarang karena status saya di sini sebagai pelajar, masih belajar, masalah terbesar yang dihadapi pertama kan ya belajar dan dosen gitu. Ini kebalikannya gitu Mas Giri, dari murid ke guru. Ditambah lagi Mas Giri kan juga pernah kuliah di sini, pasti ngerasain lah ya gimana watak orang Rusia itu. Misalnya kalau kita pendekatan sama guru yang sesama muslim itu aja masih susah, apalagi pendekatan dengan yang dosen-dosen atau guru yang jangankan mungkin non-muslim, tapi malah yang tidak punya agama, tidak percaya Tuhan gitu. Jadi mereka tuh semua logika, bahkan ditambah lagi dengan galaknya mereka, dengan suka mengancamnya gitu. Ini yang
masalah terbesar yang saya hadapi sekarang ini, ilmunya belum dapat. Itu gimana? Mohon sarannya Mas Giri. Terima Jadi kasih. singkat cerita Mbak Helga ini digalakin dosen. Iya. Iya, kira-kira boleh tahu nggak digalakinnya kenapa Mbak? Karena mau numpang sholat kah atau gimana? Oh iya, jadi sebelumnya di pengajiannya Mas Giri yang di pengajian sebelah itu kan saya sempat nangis tuh kan, gara-gara saya punya masalah gitu kan. Jadi saya tulis nih, ada 4 masalah saya yang saya hadapi. Salah satunya yang nomor pertama, saya hampir kena DO karena saya tidak lulus 4 mata kuliah. Jadi kita aja yang 2 mata kuliah itu harus keluar kembali ke Indonesia, apalagi 4. Tapi alhamdulillah seminggu lalu saya baru tutup semuanya, rekor. Benar-benar 4 mata kuliah itu saya tutup selama 2 minggu. Itu benar-benar keajaiban Allah itu ya, dengan sabar dan sholat seperti yang Mas Giri bilang. Nah ini ditambah lagi nih, udah tutup masalah baru lama, datang masalah baru, nggak selesai ini masalah gitu. Masalahnya masalah tugas kuliah sih gitu. Jadi karena kita mungkin keterbatasan bahasa atau dia anggap remeh foreigner, dia jadinya kayak yaudah lo ngapain lo di sini di negara ini, pulang aja, nggak guna gitu. Dia sampai berani to the point ngomong seperti itu. Ya. Baik Mbak Helga. Jadi ini saya bantu Bu, buat Bapak Ibu. Memang saya juga pernah kuliah di Rusia sama si Helga, ini cuma beda kampus aja. Memang umumnya orang Rusia tuh seperti itu Bu, meremehkan kita dan mereka galaknya nggak ketulungan. Bahkan istilah pembeli adalah raja tidak berlaku di mereka. Mereka penjual adalah raja. Jadi kalau kamu nggak mau, nggak usah kesini, pergi aja. Saya nggak mau ditawar, gitu, kayak gitu. Orang Rusia tuh seperti itu, lucu, memang lucu. Nah, tapi pertanyaan saya Mbak Helga, yang pertama tadi berhasil ya, pakai sabar dan sholat ya? Iya, masalah pertama sampai ketiga berhasil. Ini sisa 1 masalah Mas, alhamdulillah. Berarti kira-kira yang keempat berhasil juga nggak? Harusnya. Keempat belum harusnya. Kalau yang ketiga itu berhasil, yang keempat harusnya berhasil nggak? Harusnya. Dan kalau misalkan yang ketiga sudah berhasil, atau misalnya gini, misalkan dengan uang 5.000, ya contoh ya Mbak ya, misalkan dengan uang 5.000, saya bisa beli Indomie, berhasil? Berhasil. Terus saya mau beli tisu 5.000, berhasil? Berhasil. Oke. Terus saya beli apa lagi? Ini yang kedua ya. Yang ketiga saya mau beli benang 5.000, berhasil? Hasil. Yang ketiga saya mau beli TV. Pakai 5.000 berhasil nggak? Nggak bisa. Berarti saya kira-kira harus nambah 5.000-nya berkali-kali lipat nggak? Logikanya bisa seperti beli itu. TV. Nah, kira-kira udah menjawab belum Mbak Helga? Allah ingin sekali Mbak Helga bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah ingin sekali terus-terusan bersama Allah, Helga. Jadi artinya Mbak Helga harus menambah sabarnya lebih mantap lagi nggak? Harusnya Mas. Harusnya. Jadi kalau misalkan ya sabarnya Mbak Helga itu 10 lah, sudah bisa nyelesain 1, 2, 3 masalah. Berarti yang keempat mungkin 50. Berarti kan permasalahannya tinggal Mbak Helga tingkatin aja lagi sabarnya. Terus sholatnya juga mungkin kemarin dengan sholat isya aja cukup. Ya mungkin perlu ditambah rawatib. Tapi dengan khusyuk yang sama ya. Jangan tambah jumlahnya aja, tapi khusyuknya ditambah. Artinya, kalau saya lihat ya, Mbak Helga ya, kalau yang saya analisa, Mbak Helga sedang dicintai luar biasa. Dicintai oleh Allah, sehingga Mbak Helga perlu ditambah lagi sabar dan sholatnya. Biar apa? Saya pun sampai detik ini masalah saya nambah lagi kok, Mbak. Saya nambah lagi masalahnya. Tetapi saya tahu kenapa. Toh 1, 2, 3 masalah yang kemarin berhasil kok. Yang sekarang juga harusnya berhasil dong. Cuma mungkin memang bedanya adalah ikhtiarnya ditambah, sabarnya dipermantap. Biar apa? Biar saya ke depannya semakin baik lagi. Gitu Mbak Helga. Jadi kira-kira Mbak Helga terjawab ya. Cuma memang lebih mantep lagi nanti sabar sholat.
Lagi pula Mbak Helga belum 7 ilmu toh? Baru berapa? Belum, baru 5. Kalau gitu kita mantepin lagi. Nanti masih ada 2 lagi. Oke? Iya. Siap, Ustaz. Iya, siap. Nanti kita Makasih. japri-japri aja. Saya tahu kamu nanti kurangnya di mana, saya tahu nanti. Seperti biasa, kita Iya. japri-japri. Terima kasih, Nah gitu Ustaz. Bapak Ibu, ya sama-sama. Jadi Bapak Ibu ini teman saya, sahabat saya Helga di Rusia, punya masalah banyak, satu persatu selesai. Yang cuma masalah hati, masalah materi, dan lain-lain. Kalau makin penasaran, boleh hubungi saya, nanti diatur sama Mas Budiman ya, selaku host ya, untuk kita bikin pengajian lagi. Siap, Mas Giri. Insya Allah ini tidak digalakan pada saat Ramadan, tapi seterusnya. Insya Allah doain saya terus istiqomah ya Bapak Ibu ya. Amin. 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 Jadi seperti itu Pak Budiman. Bapak Ibu jika ada mau tanya, monggo. Sebentar lagi memang lohor, tapi dari saya sudah sekian. Mohon maaf lahir batin gitu ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Ya, ada lagi kayaknya Mas Giri. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Riana Mas. Oh Bu Riana, monggo. Ya, jadi mungkin sebagai informasi tambahan, jadi untuk kajian online ini insya Allah setelah Ramadan akan terus kita lanjutkan. Mantap. Tinggal nanti kita lakukan pengaturan penjadwalannya gitu Mas Giri. Siap, pokoknya saya juga akan selalu share di sosial media. Kan nggak mungkin saya ngomong sendiri Bapak Ibu, saya pasti butuh jamaah. Kita diskusinya bareng. Gitu, nggak usah khawatir, pasti saya share. Ya, teman-teman biar semakin semangat juga gitu Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Riana. Bu Riana itu bagian humas kami Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, kita timnya udah solid insya Allah. Dan kita nanti akan selalu share jika ada tambahan sesuatunya. Wah ini lampu saya udah mulai kedap-kedip nih. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu jika kurang berkenan dalam menyampaikan. Sekali lagi saya minta maaf. Yang salah itu dari saya, yang benar dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Giri untuk kajian hari ini. Insya Allah jamaah dan teman di sini mendapatkan ilmu untuk nanti bakal diamalkan kehidupan selanjutnya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan mungkin untuk waktu Indonesia udah mau zuhur, jadi kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu di jadwal pengajian selanjutnya. Bapak Ibu untuk jadwalnya bisa lihat di Instagram Ridho Allah dan Facebook, bisa follow Facebook Ridho Allah juga. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budiman, bentar. Jangan ditutup dulu ya. Silakan. Gimana? Tadi ada yang minta nomor, saya baru kasih nih. Takutnya belum dicatat. Oh iya. Catatnya sama Bu ini belum dicatat. Nggak apa-apa. Ya, 10-15 detik lah. Boleh. Jadi, oke, sudah. Terima kasih, Pak. Sudah ya? Sudah dicatat. Sudah tutup. Yo, mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.